Halo, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, berberkat yang mereka merasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan melalui renungan pagi. Berkati firman yang akan kami dengarkan Tuhan, sehingga dapat berguna dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga selalu semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah saat merasa kuat. Intinya saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dalam seni, informasi tentang musuh adalah faktor yang sangat menentukan alur peperangan. Makanya tidak heran keberadaan mata-mata sangatlah. Aksi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kelemahan musuh, sehingga dapat menentukan strategi perang dan jitu ketika melakukan penyerangan. Strategi perang yang ditetapkan Tuhan ketika bangsa Israel menaklukkan Kanaan tergolong unik. Saat itu ada banyak bangsa yang mendiami tanah Kanaan, namun bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diserang pertama kali adalah kota Yeriko. Mengapa Tuhan menyuruh Israel menyerang Yeriko lebih dahulu dan bukannya bangsa-bangsa lain? Itu karena bangsa Yeriko adalah bangsa yang terbesar dan yang terkuat di tanah Kanaan. Strategi Tuhan sangat menguntungkan bangsa Israel karena di medan perang Dia sendiri akan berperang melawan Yeriko. Bangsa Israel hanya bertugas mengelilingi tembok Yeriko sambil meniup sangkakala selama 7 hari. Pada hari yang ke-7 mereka harus bersorak-sorai dan tembok Yeriko pun runtuh begitu saja secara ajaib. Dengan dikuasainya Yeriko, bangsa lain menjadi takut dan gentar terhadap bangsa Israel, sehingga mereka lebih mudah dikalahkan. Itulah strategi yang ditetapkan Tuhan bagi bangsa Israel. Ternyata strategi untuk menyerang yang lebih kuat lebih dulu juga diadopsi oleh setan. Ketika seseorang anak Tuhan mulai sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, iblis juga makin gencar melakukan serangan kepadanya. Biasanya semakin tinggi level rohani, semakin banyak serangan iblis yang dilancarkan. Segala cara akan dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Bukan hanya satu cara, tapi berbagai macam cara. Serangannya juga tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Jangan pernah merasa bahwa diri kita ini sangat kuat karena kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Saat kita merasa kita kuat, kita akan gampang lengah, dan saat itulah iblis dengan segala tipu daya akan melancarkan serangan terkuat untuk membuat kita terjatuh ke jerat ke dalam perangkap. Inti kita tadi mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk itu kita tidak boleh lengah dan jangan pernah
merasa kuat, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga dan bersandar kepada Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu. Sebelum menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan berfirman yang boleh kami dengarkan bahwa kami harus tetap berjaga-jaga dan kami tidak boleh merasa kuat, tetapi kami harus tetap bersandar kepada Tuhan karena si iblis selalu mengintai kehidupan kami. Tuhan, kami manusia yang lemah, dengan pimpinan Tuhan kami boleh menjalani kehidupan kami dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.